Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliana. Saya di sini akan mewawancarai salah satu santriwati dari Pondok Pesantren Thohir Yasin. Bisa perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsiah dari Santriwati Thohir Yasin. Jadi panggilnya Samsiah ya? Samsiah, oke. Samsiah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini menyangkut tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi pertanyaan pertama, apakah di sini Sida ya, para santri mengalami kesulitan dalam mengatur waktu ketika dalam kondisi belajar di sekolah juga harus belajar di pondok gitu? Kalau masalah untuk mengatur waktu, kami merasa tidak terlalu terbebani karena jadwal kami di pondok itu sudah terjadwal secara rapi, dari bangun tidur sampai tidur kembali istirahat pada jam sebelumnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang ada di sekolah maupun di pondok ya? Ya, karena kami punya jamnya di formal ada, di sekolah juga, sama di pondok juga ada. Oh, berarti udah tertata rapi ya, udah diatur, menyesuaikan, pondok itu pasti menyesuaikan jadwal yang di sekolah gitu ya? Mereka sering menyesuaikan ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, saat COVID ini menyebar, tentu pihak sekolah itu mengadakan pembelajaran secara daring, secara online. Apakah menurut Antum, belajar secara daring itu efektif untuk mempermudah pemahaman para siswa yang ada di sekolah maupun di pondok? Kalau menurut saya, belajar secara daring itu tidak terlalu efektif karena kan secara online, jadinya tidak bertatap muka langsung sama guru yang mengajar. Sedangkan kami para santri atau para siswa butuh juga keberkahan ilmunya kan, dari sana kita juga bisa langsung paham kalau dijelaskan secara langsung bertatap muka sama guru tersebut. Benar. Jadi lebih efektif kalau kita belajar secara langsung ya. Tapi kan melihat kondisi pandemi COVID-19 ini, sekolah itu diharuskan menyalurkan pembelajarannya itu melalui via telepon, daring, online dan sebagainya gitu. Jadi pastinya apakah mengalami masa-masa berat gitu saat menjalani pembelajaran daring ini? Tentu ada juga rasa beratnya karena kuota juga tidak memungkinkan, kan juga kita itu semuanya tidak ada, juga yang teman kita yang nggak punya HP, ada juga teman kita yang mungkin ekonominya itu tidak terlalu tinggi, sehingga kuota juga bisa membatasi untuk secara online, belajar secara online-nya. Ya, tentu saja. Menurut pembelajaran daring ini juga kan butuh pemahaman gitu ya, soalnya kita ini terjun ke teknologi gitu, sementara anak pondok pesantren itu jarang pegang HP, itu pasti ada agak kesulitan di sana. Pasti ada aja kesulitannya, soalnya kan kita di pondok itu untuk pegang HP-nya itu palingan untuk nelpon aja, nelpon pasti penyelenggaraan aja. Jadinya kalau pulang ada juga yang nggak ngerti kondisi di luar, juga nggak ngerti karena kurang teknologinya juga. Ya. Oke, kita lanjut. Mahasiswa UIN Mataram mendapat tugas untuk melakukan observasi di pondok pesantren ini dalam rangka memenuhi tugas praktikum sudah. Akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait sistem pembelajaran di pondok ini selama pandemi ini. Langsung saja ke pertanyaannya ya, Ustaz. Iya. Bagaimana sih sistem pembelajaran di pondok pesantren ini sebelum dan sesudah datangnya COVID ini, Ustaz? Kalau di pesantrennya lah ya, kalau di pesantrennya ini kita dari awal COVID memang tidak pernah libur, jadi kita tetap masuk. Itu pun dengan prokes tetap dipatuhi, orang luar itu tidak boleh masuk yang ke dalam pondok. Nah, untuk yang artinya yang di formalnya, artinya yang bolak-balik, nah itu baru sistemnya dia daring, dia sekolahnya dari rumah. Tapi khusus yang tinggal di asrama
untuk yang apa, yang putra maupun yang putri itu dia enggak pulang. Jadi dia tetap lewat dia berada dalam pondok, tapi yang dibatasi adalah kunjungan dari luar gitu. Termasuk orang tua wali santri sudah boleh berkunjung. Itu selama kurang lebih sekitar 6 bulan. Berarti selama 6 bulan kemarin itu sama benar-benar nggak ada pengunjungan? Iya, itu nggak boleh ada kunjungan wali santri. Tapi anak-anak tetap belajar di pondok sendiri. Ya, jadi mereka nggak boleh pulang sama sekali. Gitu. Karena orang tua wali itu menganggap bahwa salah satu tempat yang aman ya di pondok gitu. Karena kalau mereka ketika mereka di rumah itu kan justru lebih rawan. Makanya ketika kesepakatan ini wali santri justru memilih anaknya untuk tinggal di pondok gitu. Daripada di rumahnya daripada di rumah gitu. Tapi yang khusus untuk santri-santri yang formal atau yang yang bolak-balik, mereka enggak sekolah, tapi mereka daring gitu. Seperti yang Ustaz katakan tadi, ada santri yang melakukan pembelajaran secara daring. Ada nggak kesulitan tersendiri saat melakukan pembelajaran daring? Kesulitannya ya kalau yang pertama-tama itu sulitannya karena memang belum terbiasa gitu. Iya, Itu yang pertama yang belum terbiasa, karena itu kan merupakan termasuk hal yang baru. Iya. Yang kedua kesulitannya tidak semua di satu kelas itu mereka rata-rata punya HP Android. Jadi kan ada yang memang kemampuan dari wali santri itu ekonomi kurang mampu, ya maka untuk pembelian HP yang standar untuk daring kan tidak mungkin dipaksakan. Akhirnya mereka harus bersamaan sama teman-temannya gitu. Ada juga yang memang sistemnya kunjungan dari rumah ke rumah. Akhirnya dia kumpulkan dia satu kampung itu ada 5 orang ya, gurunya yang ke sana gitu. Cuman kalau kesulitan selama di daring itu ya karena memang ini hal baru. Terus kedua, anak-anak tidak semua punya HP. Terkendala di teknologi berarti iya, ya? Iya, teknologinya. Ketiga, sinyal juga. Karena kan di sini dia kan daerah pedesaan. Apalagi ada di bagian-bagian tertentu memang sinyalnya juga tidak ada gitu. Jadi kalau mereka mau sinyalnya kuat, ya mereka harus cari tempat yang bagus gitu. Terus masalah kegiatannya Ustadz, apakah ada beberapa kegiatan itu pernah dibatasi atau tetap berlangsung seperti biasa? Kalau di edarannya Pak Bupati memang selama pandemi kan itu dibatasi. Tapi khusus untuk Tohir Yasin, alhamdulillah, karena kita diberikan dianggap salah satu pondok yang memenuhi kriteria kesehatan gitu. Karena kan di pondok kita ada namanya poskestren. Nah, jadi poskestren inilah yang akan bertanggung jawab selama kegiatan-kegiatan anak-anak yang ada di dalam pondok gitu. Termasuk dari ketika ada orang luar lah yang mau masuk, itu kan ada pos satpam dulu yang dilewati gitu. Harus cek suhu, terus standar kesehatannya seperti apa gitu. Nah, ini yang dilakukan di dalam pondok sendiri, sehingga waktu Pak Bupati mengeluarkan edaran, ya kita salah satu pondok yang artinya ada izin, walaupun tidak tertulis, tetapi secara lisan bahwa silakan melakukan kegiatan, karena pondok juga salah satu yang dianggap memang lokasi yang aman lah untuk karantina gitu. Untuk perekonomian pondok, Ustaz, selama pandemi bagaimana? Untuk perekonomian pondok alhamdulillah tidak pernah terkendala juga gitu. Maksudnya Ustaz, nggak ada pengurangan gitu? Atau... Oh, pengurangan. Untuk pengurangan tidak ada. Kita malahan untuk untuk kelancaran pembayaran itu dari wali santri tidak ada yang merasa komplain gitu, karena memang kita kan salah satu di antara semua pondok ini kita masih kategori sangat murah gitu. Bahkan naiknya ini setelah pandemi. Itu pun kita naiknya hanya kalau tidak salah kan sebelum pandemi itu anak-anak kan bayar makan itu 350
dengan uang laundry 385. Nah, baru tahun ini dia naik 400. Ini pun naiknya ini yang Pas tahun pandemi. 2021. Santri baru. Ya, ini yang santri baru itu ya baru naik dia. Kalau kemarin itu tetap tidak ada kenaikan. Bahkan banyak yang dari luar itu bertanya kan, datang kadang-kadang ke sini, mereka study. Malahan mereka berpikir justru itu pondok itu tidak kekurangan ya. Kenapa tidak dinaikkan gitu kan. Tapi kita berpikir karena ya harusnya kan dari segi lauknya dikurangi, terus kan dia makan 3 kali sehari. Pengen mau obat ya. Ya, tapi kita tidak kurangin gitu. Dari porsinya kan mereka kalau nasi itu ya mereka setelah mereka dibagikan rata, itu ada sisa itu dibagi lagi gitu, sampai habis, malahan tidak habis. Jadi bahkan banyak orang mengatakan kok tidak dinaikkan, apakah itu cukup gitu. Sementara kan musim pandemi ini kan semua barang naik gitu. Iya. Dari harga pasar, harga beras semua naik. Tapi alhamdulillah kita juga masih cukup sehingga kesepakatan kita tidak ada kenaikan gitu. Selanjutnya Ustaz, mohon maaf nih Iya, sebelumnya. iya. Apakah ada dari pihak ustazahnya, ustadz atau santriwatinya, santriwannya yang terkena COVID? Kan seperti yang kita ketahui betul, kan betul. COVID ini kan muncul tanpa gejala. Hmm. Jadinya apakah ada gitu? Ya, alhamdulillah kita tidak ada yang kena. Alhamdulillah. Seandainya pun dia di pondok ini ada yang kena, kemungkinan besar kita juga akan dapat teguran, dan kedua secara otomatis bahwa ini akan disegel gitu, tidak dibolehkan ada aktivitas. Tapi dari awal pandemi sampai sekarang tidak ada yang kena gitu. Nah, justru kan yang kena kembali itu seperti pondok nah itu kan setelah dia kena bahkan ditutup. Di Terus lockdown. sementara di lockdown langsung. Tapi kita di sini alhamdulillah tidak ada. Artinya kalau di pondok insya Allah informasi juga tidak ada yang beda gitu. Iya. Karena kita juga di sini ada modelnya pengabdian dan 2 ada regenerasi. Makanya kalaupun kadang-kadang saya tidak bisa, nanti ada beberapa ustadz yang memang bisa dihubungi. Insya Allah sama, datanya juga sama, terus pendapatnya juga sama. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. مدرسة طاهر ياسين إسلامية الداخلية هي وحدة من أكواخ في منطقة مسباقي في لومبوك الشرقية. هذا القوم عبارة عن مدرسة داخلية تلبي معايير الصحيح بحيث يتم منحكمة الآن لواصلة التعلم أثناء الوباء حتى منذ بداية انتشار فيروس كوفيد وأصلت مدرسات الداخلية الإسلامية بطاهر ياسين إجراء تعلم لأنه كان هناك بالفعل فريق في معهد يتألف من عديد من الممرضات والقابلات والأتباع الذين كانوا الذي استعداد لفوز عندما كان أحد الطلاب أصيب بمرض. بالإضافة إلى ذلك لم يتغير نظام التعلم على إطلاق على الرغم من مناقشة الوباء على نطاق واسع في مجتمعه. في الوقت ستستمر جميع الأنشطة مثل توالى القرآن المعتدة، ولا يحتاج كل من بنين وبنات إلى ارتداء أقنعة لأن بيئة كوف تعبير معقومة من كوفيد.
يختلف الأمر مع الغرباء الذي يضطرون عندما يتوب لزيارة إلى ابتداء أغنتي ويرافقهم حراس الأمن لانتشال لبرو كوفيد الصحيح. كانت الزيارة من عائلة الطلاب محدودة بعض الشيء أثناء تفشي كوفيد، والذي كان من مقرر في أصل أن يكون مرتين في شهر، ولكن بعد كوفيد انتشرت على زيارة وحده فقط في الشهر. ثم فيما يتعلق باستخدام اللغة العربية لا يتم التأكيد عليها كثيرا، لأنه وفقا للأستاذات فإن وسط السنتير منذ الولادة هم بالفعل شعب ساسق. لذلك عندما تريد تعلم باللغة العربية فهذا يعني أنه يجب عليك أولا تعلم تحديث باللغة الإندونيسية بشكل صحيح، وبعد ذلك يمكن اعتماده في استخدام اللغة العربية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.